Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10. Seorang Mafia. El, anak nakal itu. Geleng kepala dari El melihat betapa lihainya. Anaknya menggombal sampai es batu pun meleleh dibuatnya. Aku bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan, Om. Jawab Leon menatap Daddy dan Mommy El sambil tersenyum sungkan. Saking banyaknya sampai bingung mau kerja di perusahaan yang mana. Ledek Daddy El yang membuat Leon tersipu malu. Mengapa tidak mengaku tukang sapu saja? Senyum lebar Mami El merimpali kerendahan hati Leon. Ya kali, mereka tidak mengenali putra mahkota sepopuler Leon. Silakan diminum. Senyum sedang El duduk saja di dekat Leon. Terima kasih, El. Senyum Mark meminum kopi yang baru dibawa El. Ayo minum, Om, kata El, karena Leon malah tertegun menatapnya sampai tak berkedip. Iya, gelagapan Leon. Tersenyum menatap wajah cantik dan ceria El. Leon dan Mark berbincang hangat bersama kedua orang tua El. Lalu setelah beberapa saat mereka pulang. Terima kasih Om sudah mau mampir, senyum senang El yang mengantar Leon dan Mark itu sampai ke pintu. Harusnya Om yang bilang makasih, kan udah dikasih minum. Senyum lebar Leon menatap garis kecilnya yang perlahan-lahan berhasil menepati posisi di hatinya. Hati-hati ya Om, kata El mengulurkan tangannya saat hanya tinggal mereka berdua di depan pintu, karena Mark sudah duluan ke mobil. Leon tersenyum sumringah saat gadis kecil itu bersalam padanya. Om pulang ya, kata Leon sambil mengelus kepala El. Setelah itu dia pergi. Di mobil. Gila ya si El, tawa meledak Mark begitu Leon masuk. Kenapa? Heran Leon yang duduk di sebelah Mark yang sudah menjalankan mobil itu. Halo, suara tegas Leon mengangkat telepon dari ajudannya menelpon. Dia benar-benar telah mengibarkan bendera peperangan. Suara tegas Leon dengan tangan yang sudah mengepal. Siapkan segala sesuatu. Aku tak ingin lagi berlama-lama, perintah Leon dengan emosi, yang sudah di ambang batas. Ada apa, Yon? Tanya Mark setelah Leon menutup teleponnya. Kita ke markas sekarang. Ucapan singkat Leon yang membuat Mark langsung paham. Beberapa hari kemudian, suara kaleng yang ditendang El di tepi trotoar. Ih, kemana sih Om Hot? Kayak jelangkung, tiba-tiba hilang. Ceberut dan bebek El galau ingin bertemu dengan Om Hot ya. Mana kalian pergi ke luar negeri lagi? El kan jadi tinggal sendiri. PT garis kecil yang baru pulang sekolah itu berjalan lesu, memegang ranselnya. Non, ayo masuk mobil. Suara lembut mengawal El yang memayungi El di tengah tarik matahari. Om pulang aja, cabarut El, tanpa menatap pengawal di belakangnya itu. Ya udah, kalau Non mau jalan. Sabar pengawal itu terus mengikuti kemana langkah kaki bocil yang sedang punya mood jelek itu. Om, cariin Om Hot, haragak El yang ingin ketemu Leon, yang tiba-tiba hilang tanpa kabar sejak beberapa hari yang lalu. Kami sudah berusaha, Non, tapi memang keberadaannya sangat rahasia, sampai kami tak bisa melacaknya. Jawab pengawal itu menjelaskan sesuatu yang sudah berulang kali dia jelaskan, tapi El seperti tidak mengerti. Gumam El menatap pengawal yang itu sendu. Duduk saja di tepi trotoar menatap orang-orang yang berlalu lalang di jalan raya. Jujur saja, El sangat merindukan Om Hotnya sampai sekarang. Gimana kalau kita cari aja, Non? Pujuk pengawal El. Kemana? Suara kecil El. Ya, ke tempat yang biasa dia sering lewat. Jawab pengawal itu memberikan alasan supaya El mau masuk ke mobil, karena cuaca sangatlah panas. Sampai di jalanan lebar bebas hambatan yang cukup sepi, El meminta pengawalnya berhenti dan turun dari mobil. Ini bukannya tempat dulu El sama Om makan. Senyum lebar El mengingat saat itu. El tak mau lagi masuk ke mobilnya. Dia berdiri di tepi jalan berharap Om Hot akan lewat.
Ternyata penantian El selama kurang lebih 15 menit membuahkan hasil. Mobil Om Hot beneran lewat. "Om!" teriak El di tepi jalan, melambaikan tangannya senang. Begitu melihat mobil Leon berada di tengah kelima mobil yang berjalan beriringan. "Om!" Sedang garis kecil itu berlari menuju mobil ketiga setelah mobil pertama berhenti tepat di depannya. El memang marah karena Leon tiba-tiba hilang. Tapi yang jelas sekarang El ingin memeluk pria dewasa yang sangat dirindukan itu. Marahnya dipending dulu. El langsung mendarat di pelukan Leon yang baru saja turun mobil setelah pengawalnya membuka pintu. "Ah!" rintih Leon begitu pelan saat dadanya yang terluka terasa sakit saat El memeluknya terlalu kencang. "Om jahat," mewek El memeluk Leon dengan senduh. "Jahat gimana?" tanya Leon tertawa, melihat wajah cemberut garis kecilnya. "Om kemana aja? Tinggalin El gak ada kabar. El nyariin tahu." Omel garis kecil itu terus memukul dada Leon kesal. Leon mengangkat tangannya di belakang punggung El yang masih dipeluknya itu saat para bodyguardnya akan melarang El memukulnya karena Leon sedang terluka di bagian dadanya. "Maaf ya sayang, Om ada kerjaan di luar kota dan baru aja pulang." Senyum lembut Leon menghapus air mata El yang menetes. "Terus kenapa El telepon gak bisa?" tanya bocil itu menatap Om Hotnya yang sangat tampan, memakai kemeja hitam lengan panjang. "Ponsel Om ketinggalan di kamar. Om baru nyadar saat udah sampai di luar kota. Makanya Om harus beli ponsel baru lagi aja." Jelas Leon mengeluarkan ponsel dari saku celana jeans yang dipakainya. "Terus kenapa nggak telepon El?" tanya El, mengambil ponsel itu dari tangan Leon. "Kan Om gak hafal nomor kamu," alasan logis Leon, menunduk menatap gadis kecil yang juga sangat dirindukan setelah beberapa hari tidak bertemu. "El aja hafal nomor Om." Cemberut El ternyata Om Hot tak hafal nomor ya. "Ya, jangan cemberut, nanti deh Om hafal ya." Senyum lebar Leon kembali memeluk gadis kecil itu agar El tak melihat tangan kirinya yang diperban. "Mengapa tidak langsung pulang ke rumah? Kan cuaca panas?" tanya Leon, karena El masih memakai seragam sekolahnya. "El kan cariin Om," jujur El menatap Leon sendu. "Beneran cariin Om?" Baperan Leon menutup mulutnya senang. El pun mengangguk polos. "Om mau ke kantor," tebak El, karena melihat Leon dikawal sangat ketat dari biasanya. "Iya," jawab Leon berbohong, meminta seluruh bodyguardnya itu menunduk melalui kode mata agar El tak curiga. "Ikut dong Om," pinta El, menatap Leon yang entah mengapa terlihat sangat tampan di mata El dengan outfit yang serba hitam itu. "Besok ya, sekarang Om ada meeting penting," alasan Leon agar El tak ingin ikut. "Pokoknya El mau ikut." Keras kepala gadis kecil itu langsung masuk ke mobil Leon. Astaga, suara kecil El langsung gemetaran begitu duduk di mobil Leon yang tercium aroma amis darah. El semakin kacau saat melihat ada serta yang sudah dipenuhi darah di kursi sebelah sopir mobil Leon. El cemas Leon setelah ikutan masuk ke mobil. Begitu melihat gadis kecil yang tadinya sangat ceria dan senang, terdiam serta menggigil ketakutan. Om habis orang ya?" Suara kecil El yang sudah berkeringat dingin. "El," lembut Leon akan menyentuh gadis kecil yang duduk sampai di dekat pintu, menjauhi Leon saat mobil sudah kembali berjalan. "Enggak, jangan sentuh El," ketakutan gadis kecil itu. Begitu memperhatikan detail Leon apalagi setelah melihat darah mengering di tangan Leon. Belum lagi perban. El terlalu rindu sampai tidak memperhatikan Leon dengan detail sedari tadi. "Enggak El," cemas Leon begitu melihat El akan membuka pintu mobil yang masih melaju itu. "Jangan sentuh El Om." Tangis gadis kecil itu ketakutan saat Leon mengangkat El ke atas pangkuannya. "El, tenanglah,"
Rintih Leon merasakan begitu perih di setiap lukanya. Saat El yang duduk di pangkuannya itu meronta-ronta. "Lepasin El, Om. El mau pergi." Tangis El merasa begitu takut saat mengetahui kenyataan bahwa Leon ternyata adalah seorang sekaligus mafia. Sedari awal kenal El memang sudah meminta pengawalnya mencarikan informasi detail tentang Leon. Tapi ternyata ada banyak sekali identitas rahasia Leon yang tak bisa diakses publik. Salah satunya, dia adalah seorang mafia. "Sakit El, perih," keluh Leon dengan suara lirih, saat El yang masih dipeluknya itu terus meronta tak mau diam. "Lepasin El, Om." Mohon El ingin turun saja dari mobil Leon. Tapi jangankan turun mobil, pelukannya saja Leon tak mau melepaskan. "Om, kenapa?" Suara terputus El. Begitu melihat ada darah mengalir dari balik celana jeans Leon yang tengah El duduki. "Om," tangis El langsung pecah begitu dia duduk di sebelah Leon dan melihat darah mengalir di paha Leon yang hanya tertutup celana jeans. "Om luka," mewek El langsung memeluk Leon merasa iba. "Om gak apa-apa, udah gak boleh nangis." Senyum lebar pria dewasa itu mengelus kepala El yang menangis memeluknya itu. Rasanya semua rasa sakit yang Leon rasakan hilang, begitu merasakan ketulusan El. "Kita ke rumah sakit ya Om," kata El sesenggukan, menghapus air matanya. El yang tak puas pun dengan berani membuka kancing kemeja hitam yang Leon pakai dari atas. "Jangan El," kata pria dewasa itu, memegang tangan gadis kecil yang mencoba membuka kancing kemejanya itu. "Diam, apalagi yang Om sembunyikan?" marah El. Ternyata di balik outfit Om Hot yang sangat keren, ada luka yang sangat banyak dia sembunyikan. "Om gak apa-apa," kata Leon gemas, melihat El marah-marah sambil menangis. "Om," tangis histeris El begitu melihat dada Leon yang penuh dengan luka goresan pisau, yang sama sekali belum diobati. "Kenapa Om terluka separah ini?" tangis El iba, sedih sekaligus takut. "Inilah alasan mengapa Om..." "Apa kamu ingin Om yang mati dibunuh olehnya?" tanya Leon dengan seksama, menahan senyum. Ternyata gadis kecilnya itu benar-benar tulus menyayangi Leon. Bukan cuma obsesi seperti perkiraan di awal. "Enggak, Om harus hidup sama El, gak boleh mati," suara kecil El yang sudah sesenggukan karena menangis itu. "Kenapa Om gak bilang kalau luka sama El?" tanya El menghapus air matanya menatap Leon. "Kan kamu pengen peluk Om," jawab Leon dengan seulas senyum. "Tapi kan Om jadi tambah sakit gara-gara pelukan El," mewek El. "Siapa bilang? Lagian Om baik-baik saja," kata Leon dengan jujur. "Baik-baik apaan? Om aja penuh luka gini," sebal El. "Nanti diobati juga sembuh." Realistis Leon. Lagian sedari dulu sebanyak apapun luka di tubuhnya, Leon tak pernah menganggap itu menjadi suatu masalah besar. Tatapan tajam penuh intimidasi El menanggapi kesantaian Leon cukup menyita perhatian Leon. Leon sadar betul gadis kecil itu tengah marah karena Leon tak peduli akan luka di tubuhnya. Ya mungkin bagi El ini adalah luka parah. "Perih El," haringis Leon tiba-tiba mengerang kesakitan, membuat El langsung panik. "Tahan ya Om." Iba El meniup-niup luka Leon sangat khawatir, dan saat sampai di lobi apartemen Leon, El sedikit heran. "Mengapa tidak ke rumah sakit Om? Dokternya sudah di dalam, ayo masuk." Ajak Leon segera turun dengan santainya seolah tak terluka sedikit pun. "Di rumah, orang tua Om tidak ada, mereka keluar kota." Jelas Leon menatap El yang masih duduk di dalam mobil itu sambil mengancing kembali kemejanya yang dilepas El. "Luka Om banyak banget," sedih El lalu segera turun. "Om gak apa-apa." Berulang kali Leon mengatakan pada El bahwa dia baik-baik saja, tapi setiap kali El melihat luka Leon, dia selalu menangis.
Sesampai di apartemen Leon, El semakin takut melihat puluhan bodyguard Leon yang berjaga. Tenanglah, lembut Leon mengelus lengan El yang berjalan masuk bersamanya. El, pulang aja om. Suara kecil El merasa masuk ke kandang singa melihat deretan pria berbadan kekar itu. Jadi kamu gak mau obatin om? Tanya Leon mencoba mencari perhatian El. Hah, iya. Ayo cepat, nanti lukanya infeksi. Seketika El melupakan semua ketakutannya saat ingat luka di tubuh Leon. Di kamar Leon ternyata sudah ada dokter dan beberapa bodyguard yang menunggu. Tunggu di sini, om buka pakaian dulu. Ucap Leon lalu masuk ke ruang ganti. El takut om. Orangnya gadis kecil itu ikutan masuk ke ruang ganti mengejar Leon. Merasa risih dengan para bodyguard Leon yang begitu banyak berjaga. Lalu, apakah kamu mau melihatku melepas pakaian cantik? Tanya Leon tersenyum lebar. Hah? Tapi El takut. Kalau enggak, El pulang aja. Suara paruh gadis kecil itu menunduk. Ya udah, duduk di sini ya. Lembut Leon agar gadis kecilnya kembali nyaman. Wajar saja, El merasa takut dan risih. Karena memang tak ada yang dia kenali selain Leon di sini. El duduk diam menunduk, tidak menatap Leon yang tengah melepas pakaiannya di depan kaca itu. Bagaimana El tidak menangis? Melihat luka di setiap tubuh Leon membuat El sedih. Om kan sudah bilang, jangan menangis. Lembut Leon berdiri di depan gadis kecil itu menghapus air matanya. Ayo kita obatin luka om. Suara kecil El dengan air mata yang sudah berderai-derai. Bersambung.